Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul Mukarram yang saya hormati dan kita muliakan, Abuya dan keluarga besarnya, tak lupa Sayyidina Salih Ibn Al-Karim Al-Karim Al-Habib Salim Al-Jufri, juga Wali Jakarta Tengku Khairun Nas, para wali dan para gubernur MPTT, para kiai, hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya cukup terpukau dengan apa yang disampaikan oleh Al-Habib tentang akhlak dan perjuangan Rasulullah. Ya. Rasul telah bersabda, Sayyidul Qaumi Khatimuhum. Pelayan satu kaum itu adalah Sayyidnya. Orang terbaik untuk satu kelompok, dia akan melayani kelompok itu. Rasul adalah makhluk terbaik dan Rasul selalu melayani para sahabat. Bagaimana dalam satu hadis, di saat Rasul mendahulukan Abu Bakar Siddiq untuk meminum susu, lalu Rasul sisanya. Maka orang-orang yang dekat dengan Allah itu memang selalu mendahulukan orang lain. Hanya orang-orang yang jauh dengan Allah sajalah yang minta pelayanan dari orang lain. Abuya melayani kita semua, sampai tempat tidur kita, makan dan segalanya, tempat duduk, lapangan ini semua, sehingga hatinya sofa anil qadar, tidak ada kebencian dengan jamaah yang hadir, dengan masyarakat yang hadir. Pondok hadir di sini insya Allah akan menjadikan manfaat yang besar buat masyarakat yang ada di sini. Bil khusus, kalau saya lihat waktu ngaji kitab Jamil Jawami, kitab usul fikih, itu dikarang oleh Tajuddin Subki. Tajuddin Subki punya ayahanda yang sangat terkenal sekali, Tajuddin Subki. Tajuddin Subki punya murid yang terkenal, Abdurrahman Al-Iraqi. Abdurrahman Al-Iraqi punya murid Imam Al-Mahalli. Tapi yang terkenal adalah Imam Al-Mahalli. Di saat kita ngaji kitab Jamil Jawami, selalu yang dipakai syarahnya adalah syarah Imam Al-Mahalli, padahal Imam Al-Mahalli murid dari Abdurrahman Al-Iraqi. Abdurrahman Al-Iraqi awalnya bukan santri, pengarang kitab Tajuddin Subki, teman saja. Tatkala dia berteman dengan Tajuddin Subki, dia tidak mendapatkan ilmu apa-apa. Kalau kita berteman dengan orang yang mulia, kita hanya mendapatkan keberkahan berteman, jangan berharap mendapatkan keberkahan ilmunya. Abdurrahman Al-Iraqi menganggap Tajuddin Subki temannya karena tetangganya. Kemudian dia berpikir, kenapa orang-orang menjadi ulama, saya tidak? Oh, karena saya menganggap orang alim ini teman saya, sehingga semangat belajarnya tidak kuat seperti yang lain. Cahaya ilmu tidak turun kepada hatinya. Tatkala dia belajar menjadikan guru Tajuddin Subki sebagai gurunya, ternyata keberkahan ilmunya turun kepada beliau. Abdurrahman Al-Iraqi melahirkan murid yang sangat terkenal sekali, yaitu Imam Al-Mahalli. Pondok pesantren ini, jika yang ada di sekitarnya menganggap bahwa ini adalah, jangan sampai nanti ilmu Buya ini dibawa pulang ke Gorontalo, ilmu Buya dibawa ke Pulau Jawa, ilmu Buya dibawa ke Minahasa, orang sininya malah nanti mencari ilmu Buya kudu ke Manado. Awas,
yang sangat terkenal sekali, yaitu Imam Al-Mahalli. Hadirin rahimakumullah, sayyidul qaumi khatimuhum. Orang-orang apabila sudah dekat dengan Allah, akhlaknya menjadi baik. Bagaimana tadi syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa akhlaknya menjadi baik? Karena sudah dekat dengan Allah. Lalu kalau ada orang yang mulutnya kotor, akhlaknya jelek, ketahuilah orang itu belum memandang jamalnya Allah. Orang itu jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang lain, jika orang sudah dekat dengan Allah, selalu mendahulukan orang lain. Al-Quran telah menerangkan bagaimana akhlak para sahabat. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kanu bihim khasasah. Sekalipun dia butuh, dia mendahulukan orang lain. Sekalipun yang butuh itu adalah musuhnya. Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam kitab Tafriqul Khawatir diceritakan beliau ini sayyidul qaumi khatimuhum. Orang kalau sudah ma'rifat, dekat dengan Allah ta'anus, dihibur dengan kenikmatan zikir, akhlaknya menjadi baik. Ya kemarin saya katakan, saya akan cinta siapapun yang mencintai Buya, terlebih-lebih yang Buya cintai dan dia cinta dengan Buya, siapapun. Kita gak bisa Pak berkata tentang ladzat dzikri kalau kemudian masih benci dengan murid guru kita. Di mana harga diri kita? Bukankah kita semua ingin ma'rifat dan usul Allah? Kita lihat P2T, bagaimana cara melayani kita makan. Tidak ada lelah yang disajikan begitu mewah. Itulah ciri bahwa P2T ini sudah naik derajatnya. Orang yang baik pelayanannya kepada orang lain, bahwa dirinya adalah tinggi derajatnya. Kalau kita bertamu dengan kopral, coba ke rumah kopral kita bertamu, pelayanannya kurang, bahasanya jelek. Pernahkah kita bertamu ke orang yang jenderalnya 4? Kadang dia melayani kita, silahkan Pak, silahkan Pak. Kenapa dia melayani kita? Karena dia sudah puas dilayani oleh anak buahnya. Kalau kita kenal dengan orang-orang yang pangkatnya tinggi, kadang malu Pak, akhlak mereka lebih baik. Kita main ke rumahnya sambil ngambil air, biar saya aja Pak, biar saya aja. Begitu juga orang yang derajatnya semakin tinggi, dekat dengan Allah. Sofa minal kadar, hatinya bersih daripada kotoran, memberi bukan karena dia cinta, menolak bukan karena dia benci, semata-mata memandang Allah. Sofa minal kadar, la tusawi indahu dhahab wal madar. Buat orang yang sudah dekat dengan Allah, enggak ada bedanya mana itu emas dan mana itu kayu. Abuya, ini sampai miliaran seperti ini. Saya melihat bangunannya, Masya Allah, dengan lapangan begini luas. Kalau ini Pak, kita lihat berapa ini. Buat Buya sama saja. Bahkan saat tanah semakin kesini semakin mahal. Bahkan yang tadinya kagak laku, orang beli murah, dijual dengan Buya dibeli mahal. Kalau kita kan enggak, tanah ditawar ke kita dengan harga yang tinggi, kita katain lalu kita tawar, Buya tidak beli. Inilah orang-orang yang sayyidul kaum, orang-orang yang terbaik. Abdul Qadir tadi, coba kalau Bapak ada tetangga Bapak selalu memfitnah Bapak, lalu istrinya mau melahirkan, membutuhkan kendaraan, membutuhkan uang 5 juta, dikasih enggak? Tidak. Baru kemarin kamu mencaci saya. Betul betul? Karena memang kita bukan sayyidul kaum. Sayyidul kaum khatimuh. Sayyid dalam satu kaum, dia siap melayani kaum itu sendiri. Hanya
alhamdulillah bagaimana moto Buya itu siap melayani untuk para setiap acara kan, ini panitia sudah dididik itu siap melayani. Ada bahasa jangan ngundang kalau tidak bisa melayani. Sebenarnya sedang menaikkan derajat kita, ingin menjadi orang yang terbaik, belajarlah untuk saling melayani. Bukankah Rasulullah para sahabat sering dilayani? Ada sahabat yang datang sorbannya digelar sehingga orang menjadi tersentuh. Itu akhlak Rasulullah. Hadirin rahimakumullah, terakhir ulama menerangkan kun kama kana khiyarul khalqi, jadilah Anda seperti akhlak yang ada pada sebaik-baiknya makhluk. Khiyarul khalqi, khiyara ini khobar kun diidopatkan kepada al-khalqi. Al-khalqi dalam ilmu usul mufrad mu'arrab maedahkan kepada umum. Maka kun khiyarul khalqi, jadilah kamu seperti orang-orang, seperti orang yang paling baik dari sekian makhluk. Maka ulama menjelaskan kun khiyarul khalqi, jadilah kamu seperti akhlaknya Rasulullah SAW. Bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW? Tadi sudah diterangkan akhlaquhu wa adabuhu wa syama'iluhu. Hadirin rahimakumullah, jika kita melihat ada orang yang akhlaknya baik, jangankan orang, seorang nabi yang akhlaknya baik, derajatnya tinggi, ketahuilah itu hanya mengambil turfan minal diam, hanya satu tangan dari luasnya lautan. Lalu jika kita melihat orang yang akhlaknya baik, tentu gurunya Rasulullah SAW. Tidak mungkin ada orang bisa menjadi baik kalau tidak mencontoh kepada Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Orang sabar karena mencontoh Rasulullah, orang tawakal karena mencontoh Rasulullah, orang kemudian pemaaf karena mencontoh Rasulullah. Kun kama kana khiyarul khalqi, hendaklah kamu seperti sifat dari manusia terbaik di muka alam. Bahkan Nabi Muhammad lebih mulia dibandingkan malaikat itu sendiri, karena malaikat adalah makhluk juga. Kemuliaan Nabi Muhammad lebih mulia dari malaikat, sekalipun ada pendapat yang mengatakan, yaitu pendapat Jamasyari, bahwa malaikat Jibril lebih mulia daripada Muhammad. Famil anisikoh, pendapat itu tinggalkan. Kenapa? Mereka Imam Jamasyari mengatakan, Jamasyari pengarang kitab tafsir Jamasyari, bahwa Nabi Muhammad SAW menerima Al-Quran dari Jibril. Berarti Jibril itu muallim, Nabi Muhammad muallam. Jibril itu guru, Nabi Muhammad adalah murid. Tapi dijawab oleh ahli sunnah wal jamaah, kaf mim muallamin afdalu mim muallimin. Berapa banyak murid lebih mulia daripada gurunya? Tidak sedikit ada murid lebih tinggi derajatnya ketimbang gurunya, ada anak lebih tinggi derajatnya ketimbang bapaknya. Bapaknya misalnya sampai jabatan lurah, anaknya bisa sampai camat. Kalau saya ingin nih ketua Ratib Seribe kudu jadi gubernur ini. Setuju nggak ya Ratib Seribe jadi gubernur ini? Ya, beliau tadi Masya Allah memberikan semangat, dan memang tidak ada dakwah apapun tanpa membutuhkan dukungan kekuasaan. Makanya nasbul imam itu wajib, memilih pemimpin itu wajib dalam ilmu tauhid. Mudah-mudahan kita doakan semoga MPTT cepat menyebar dan tambah besar ya Bu ya Bapak, dan banyak kemudian para pejabat-pejabat yang mendukung kebaikan yang selama ini Abuya sebarkan, karena Abuya hanya ingin hanya ingin kita dekat dengan Allah, dan kita sudah rasakan itu. Maka untuk
menjadi memiliki seperti akhlak Nabi Muhammad, memang para sahabat langsung mencontoh Rasulullah. Bahkan ada qadarun min mujahadatihi minal anbiya alaihi salatu wassalam. Ada umat Nabi itu yang mencontoh akhlaknya Nabi Daud, tapi akhlak Nabi Daud misalnya itu kan juga dari Rasulullah. Ada kemudian yang mencontoh para orang-orang yang ahli puasa. Ulama menjelaskan yang afdol itu harus pada yadin syaikhin minal arifin. Jika kita ingin mencontoh sesuatu yang baik, hendaknya contoh dari seorang guru yang arif billah. Jadi jangan saya ingin baik langsung belajar hadis, jangan gitu. Ingin baik langsung belajar Quran, tafsirin Quran, ini akhlak Rasulullah langsung diamalkan, jangan begitu. Yang bagus itu biadin syaikhin minal arifin. Kalau kita ingin mengikuti satu yang baik dari ajaran Rasulullah, hendaknya kamu ambil dari orang yang memang sudah ma'rifat kepada Allah. Kenapa Pak harus begitu? Halu rajulin fi mi'atin afdal min bu'adi mi'atin fi rajulin. Satu orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, sekalipun dia tidak membicarakan hadis, karena akhlaknya bisa kita lihat, bisa menyelamatkan 100 orang. Jika kita memiliki guru, bagaimana cara guru berjalan, bagaimana cara guru duduk, cara guru sabar, cara guru zikir, nggak harus buka-buka hadis. Lihat bagaimana guru cara dia sabar. Baru melihat sekali, dilihat oleh 100 orang muridnya, yang 100 orang muridnya menjadi baik, hanya melihat satu guru dari akhlaknya tadi. Itu lebih baik dibandingkan ada satu orang diajari oleh 100 penceramah, tapi 100 penceramahnya tidak memberikan contoh kepada satu orang. Satu orang yang tidak diberikan contoh oleh 100 penceramah sampai kapanpun tidak akan pernah menjadi baik. Satu orang yang memberikan contoh sekalipun tidak mengeluarkan hadis bisa dicontoh oleh 100 orang. Satu orang yang melek, annasu alfun minhum kawaid wa wahidun ka alfin in amrun ana. Satu orang yang melek mata hatinya bisa membimbing 1000 orang yang mata hatinya buta. 1000 orang yang buta bisa dituntun oleh seorang yang melek, tapi tidak sebaliknya. Maka untuk mengenal kebaikan, untuk semakin dekat dengan Allah, harus ada pada fiyadi syaikhin minal arifin. Kenapa? Karena gerakannya dan ucapannya itu bisa langsung kita contoh dan kita langsung menjadi baik. Wa idza ru'u dzukirallah, kita pandang wajahnya, kita langsung ingat ke Allah. Contoh, kalau kita ingin rajin sholat sunnah gampang, lihat aja Buya sholat sunnah waktu jamaah, nikmati dah. Buya yang sholat sunnah yang nikmat kita, tapi pakai hati memandang. Kemudian kita pulang besok nih, langsung bangkit semangat sholat sunnah, sekalipun tidak mengeluarkan tentang hadis qofiyah dan ba'diyah. Itu cara belajar thariqah. Maka orang thariqah itu hatinya pandai bil ibadah, mengambil ibarat, arahan-arahan guru dan akhlak guru. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya Ibu Bapak. Kita setelah ini akan pulang, Habib akan pulang. Saya juga sudah minta izin Buya melalui wali Nanggro langsung pulang. Mudah-mudahan kita pulang semua dari sini semakin berkah. Allah jauhkan kita daripada bala dan bahaya. Panjangkan umur kita, dimudahkan segala urusan kita. Terlebih-lebih semoga kita semakin dekat dengan Allah setelah pulang dari sini. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.